Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu, ya, kita pada ngumpul lagi di Jum Sema Adonai. Jum Sema Adonai sekarang adalah tempat nangkring anak-anak Tuhan yang cinta belajar firman Tuhan. Kami dari Sema Adonai menyambut Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live chatting saat ini yang ikutin streaming di live streaming kami ya. Kita mau menyapa dulu Bapak narasumber pengajar kami adalah dosen kami dari RBO yang mengajar kami. Shalom Pak Edwin, apa kabar? Shalom Bu, puji Tuhan baik sekali ya. Terima kasih ya Pak ya untuk kehadiran Bapak untuk mengajar kami di sini. Ya, sebelum kita memulainya Bapak Ibu tentunya kita harus awali dulu dengan doa ya. Jangan kemana-mana karena pelajaran hari ini adalah sangat penting, panggilan berteologi ya. Jadi Bapak Ibu mari kita berdoa dulu akan dipimpin oleh Sis Aling ya. Saya lupa kasih dia co-host. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih dan puji syukur. Sekali lagi kami panjatkan. Karena pada malam ini kembali kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul kembali di dalam kelas ini untuk kembali sama-sama belajar kebenaran firman. Biarlah kiranya Bapak yang memimpin dari awal hingga akhir kelas ini berjalan, baik internet kami juga dan para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Dan juga kiranya Bapak mengurapi Pak Edwin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap penjabaran yang disampaikan oleh Pak Edwin itu dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, sehingga bisa mengajar kami dengan baik dan benar. Dan juga berikanlah kami semua kemampuan ya Bapak, untuk bisa menerima kebenaran firman di dalam hati kami dan pikiran kami. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema dalam diri kami. Dan mampukan kami juga untuk bisa melakukannya dalam diri dan kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi terang dan garam bagi semua orang. Dan kami serahkan ya Bapak, waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Sis Aling untuk doanya ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada lebih baiknya kita mengenal profil dari narasumber kita, Pak Edwin Sialoho. Saya akan tampilkan ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung. Silakan. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sialoho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologia di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi
S2 Teologi di SDT REN Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di SDT Berita Hidup Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di SDT KDSI Yogyakarta. Pengalaman lain. Saat ini, beliau menjadi Kapolri dan dosen di SDT Eugene Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama Program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompak bersama. Kita tidak mau menyanyiakan waktu kita lagi. Untuk itu, Pak Edwin, kami mempersilakan waktu kepada Bapak untuk memaparkan pengajaran ini. Silakan. Baik, Bu Eni, terima kasih. Bapak Ibu, kita menyambung ini pertemuan ketiga tentang panggilan berteologi ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang nggak mengikuti dari awal agak janggal ya, agak bias dengan judul ini. Tapi kalau udah ikut dari pertemuan 1 dan 2, udah nggak jadi masalah ya. Nah, hari ini kita akan membahas hubungan logika dengan teologi ya. Hubungan logika dengan teologi. Nah, kita sering mendengar ini ya, terutama kita di kalangan karismatik Pentakosta, istilah-istilah seperti ini ya, jangan pakai logika, terima saja, percaya saja, berdoa itu dengan iman, jangan pakai pikiran, ya, jangan mengandalkan rasiomu, akalmu, hidup dengan Tuhan tidak bisa dilogikakan, kalimat-kalimat seperti itu dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya kalimat-kalimat bernada negatif seperti itu berpotensi merusak spirit iman sebetulnya ya. Secara umum kekristenan, tetapi secara pribadi si orang itu yang memiliki pemikiran seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah logika bertentangan dengan iman? Apakah keduanya bermusuhan? Perlukah kita mendamaikannya atau mereka sebenarnya adalah saudara gitu ya, antara logika dengan iman itu gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau fenomena ini lewat pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa membebaskan teman-teman semua kita dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sehingga kita semakin maju dalam berteologi ya. Keberanian kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu membebaskan kita dari kebodohan. Alkitab adalah firman Allah yang memuat kebenaran Allah. Dan kebenaran Alkitab itu memiliki sifat yang logis, Bapak Ibu. Logis. Maka, jika mendekati Alkitab atau Allah tidak pakai logika, berarti kita menyangkali sifat Allah yang logis itu. Nah, nanti kalau kita bisa menerima ini, dan kita belajar Alkitab, kenapa Yesus jadi manusia, kenapa Yesus mati di kayu salib, itu semua jadi logis gitu ya. Ketika ada orang mempersoalkan iman Kristen, Allahmu nggak bisa mengampuni gitu ya. Tinggal ngampuni saja gitu ya. Kenapa pakai drama sih, pakai Allah jadi manusia, lalu kemudian
mati gitu ya. Nah, kecuali kita tidak memahami seluruh rangkaian kebenaran Alkitab tentang keselamatan, kita bisa diteror dengan pertanyaan itu. Tetapi kalau kita memahami rangkaian keselamatan itu menurut Alkitab, yang dipaparkan Alkitab, maka kenapa Allah jadi manusia, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, itu logis gitu ya. Nggak ada lagi yang membuat kita bingung, ragu-ragu atau apa, enggak gitu ya. Semua tuntas. Benar-benar tuntas. Tapi tentunya kita harus belajar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita semua akan memiliki pemahaman yang sama persis seperti yang diuraikan oleh Alkitab. Dan sebetulnya pun perbedaan-perbedaan dalam hermeneutis ya, dalam penafsiran bisa didekati dengan damai-damai saja, nggak usah saling hujat. Nggak usah saling serang. Pendeta apa teolog antar satu, gereja yang satu dengan yang lain. Kan pengalaman gereja, sejarah gereja sudah berdarah-darah ya. Berdarah-darah. Saling bantai, saling bunuh. Skisma besar pertama kali Katolik pecah, Bizantium Barat, Bizantium Timur makan korban. Lalu kemudian abad ke-15 muncul Protestan itu ya. Protestanisme itu berdarah-darah juga. Lalu abad 19 muncul gerakan Anabaptis, karismatis, Pentakostalisme, berdarah-darah juga. Lalu kemudian mendekati abad 20 muncul karismatis, ribut berdarah-darah juga. Saya udah cerita minggu lalu bagaimana di kampung saya, kampung yang kecil, ketika ada buka sebuah gereja Pentakosta, dilempari sama orang-orang Batak Kristen juga. Bukan orang non-Kristen yang lempari. Sambil menuduh gereja itu sesat. Karena mereka berbahasa roh. Sedih kan gitu ya. Saya masih kecil waktu itu. Belum ada niat jadi pendeta. Belum. Saya hanya tanya itu rumah. Apa sengnya penyok-penyok begitu ya. Kacanya pada hancur. Itu kenapa aku bilang. Itu gereja itu kan. Tapi dilempari sama penduduk yang beragama Kristen. Yang tempat itu didominasi oleh gereja beraliran tertentu. Hanya gara-gara perbedaan doktrin ya, pemahaman doktrin. Jadi kita akan menjadi lebih dewasa Bapak Ibu. Dan kita pun tidak akan, tidak akan cupet gitu ya. Oh jangan pakai logika, kita akan lewat dari situ ya. Iman bukan kepercayaan buta dan picik. Mari kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu, ini saya nomor-nomori untuk melihat ya, penguraiannya gitu ya. Bikin sistematikanya supaya jadi mudah menghayati atau memahaminya. Justru karena itu, satu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh apa? 2, berusaha. Jadi bukan pertumbuhan iman itu bukan mistik ya. Tapi ada usaha. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kepada iman kita apa itu? Kebajikan. Berurut saudaraku ya. Kepada kebajikan itu pengetahuan. Jadi nggak cukup iman. Iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan itu kita bukan nggak boleh jadi orang baik, tapi jangan jadi orang baik yang bodoh, orang baik yang cerdas, orang baik yang penuh roh. Supaya kita bisa memahami ketika ada orang, kita tahu orang ini sedang, Tuhan Yesus itu kan baik ya, tapi dia cerdas gitu ya. Dia tidak baik, ada orang yang baik tapi bodoh gitu ya. Ditipu orang melulu gitu ya. Ini kan kebajikan, kepada kebajikan itu pengetahuan. Tuh. Kepada pengetahuan itu penguasaan diri, sehingga tidak sombong, tidak angkuh. Ada banyak orang berpengetahuan tapi angkuh, kerjanya berdebat melulu, ribut melulu.
Makanya saya bilang tadi, ketekunan itu penguasaan diri ya. Jadi kita menguasai diri, mungkin kita berbeda pendapat dengan seseorang atau orang lain, tetapi kita bisa menguasai diri gitu ya. Lalu kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Nah, ketekunan itu apa? Saleh. Lalu kepada saleh itu kasih saudara-saudara, lalu kasih kepada semua orang. Nah, inilah seharusnya kita, saudara-saudaraku ya. Jadi iman kita itu, kekristenan yang kita yakini, Yesus yang kita yakini, Allah Tritunggal yang kita percaya, yang diejek-ejek orang gitu ya. Bisa kita tenang teduh gitu ya. Dan kita membungkam dunia ini dengan semua piranti ini ya, semua yang bertumbuh di dalam diri kita. Sungguh-sungguh berusaha menambah kepada iman apa itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, saleh, kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Nah, ayat 4-nya baru kita lihat. Akhirnya apa? Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi nggak cukup seadanya. Nggak cukup seadanya ya. Harus berlimpah-limpah. Maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Maka dia dengan mudah menyesatkan orang gitu ya. Saudara-saudaraku, yang ukuran penyesatan itu kan Tuhan sendiri ya. Nah, kita belajar berteologi ini ya dalam ranah membangun ini logika kita atau pikiran kita. Mari kita lanjutkan. Sebagian orang Kristen memandang sinis pada logika. Mereka berkata hidup dengan Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Nah, apakah logika bertentangan dengan iman? Nah, untuk menjawab ini kita perlu melihat realitas di lapangan ya. Ada teolog-teolog atau mahasiswa-mahasiswa teologi yang berkuliah di teologi, di kampus-kampus teologi, tetapi mereka kering dan tidak memiliki api melayani Tuhan. Nah, ini kan jadi problema. Eh, Dulu ya Bapak Ibu mulai masuk kuliah teologi, saya pikir orang-orang mahasiswa teologi itu udah kayak malaikat semua gitu ya. Betul, pikiran polos saya. Saya kan masuk sekolah teologi nggak muda lagi ya. Saya udah usia 30 tahun. Orang umur 25 itu udah nikah, sudah punya istri, sudah apa gitu. Ini saya baru bertobat umur 30, untungnya belum menikah. Saya masuklah sekolah teologi. Saya berharap menemukan pemandangan yang adem, suasana roh yang matang gitu ya. Hidup yang melimpah penuh kasih, ada puji-pujian, ada doa gitu-gitu. Ada sih secara fisik. Tiap pagi mereka biston pagi berdoa, membaca firman. Tapi kemudian berantem juga. Ada yang bilang kehilangan sampo, yang gitu-gitu gitu ya. Kehilangan sampo lah, kehilangan duit lah, bajunya dipakai orang tanpa permisi. Lalu yang paling mengagetkan pada suatu hari bawa golok sama mahasiswa. Kejar-kejaran, yang satu lari ke jalan raya, yang satu bawa golok gitu ya, kejar-kejaran. Lalu pada suatu hari aku bertanya pada yang bawa golok itu kalau si itu kamu temui kemarin kamu bacok? Iya katanya. Beneran, beneran, iya. Itu membuat saya bingung gitu ya. Kenapa nggak sekalian bikin pelajaran silat aja gitu ya. Belajar karate, bela diri gitu. Saya hampir mundur Bapak Ibu. Lalu saya ketemu dengan orang
dengan seorang gembala ya, masih muda menggembalakan. Lalu dia bilang begini sama saya kering. Lah, saya hanya kuliah sampai 4 semester gitu ya. Habis itu saya kering. Saya kaget loh, kenapa kok kering dalam hati saya begitu ya? Saya nggak kering nih belajar Alkitab walaupun capek gitu ya. Sangat capek karena saya kuliah itu cuma nekat ya, modal nekat. Memang benar-benar rindu bertobat lah. Saya yakin Bapak Ibu di SMA ini ya, kita kan bukan mau cari gelar ya. Dan Anda ini orang-orang yang hebat luar biasa gitu. Anda orang-orang awam yang mau melengkapi diri. Mungkin di antara kita ada juga yang itu ya, yang berkecimpung dalam pelayanan. Tapi saya kagum sama Bapak Ibu. Pak, banyak alasan untuk tidak ikut malam ini ya. Ya bisa ngumpul keluarga lah, ngopi-ngopi lah, nonton TV. Tapi Bapak Ibu mau menginvestasikan waktunya sekitar 2 jam ini ya. Itu yang membuat kagum saya secara pribadi gitu ya. Tadi siang pun sebenarnya tadi pagi udah mau saya WA Ibu Eni. Kayaknya saya nggak sanggup hari ini gitu ya. Dari pagi saya udah keluar, membimbing beberapa orang mahasiswa. Kayaknya ku hitung-hitung jamnya gitu ya. Nyanggup nggak gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya bisa pulang jam 4 apa ya. Saya istirahat sebentar. Tadi istri saya pulang dibangunin, baru saya siap-siap. Tapi materi sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi saya bisa tenang gitu ya. Saya ya membayangkan teman-teman yang mengikuti lah kalau saya tiba-tiba karena memang ada yang mendadak juga hari ini gitu yang tidak dalam schedule saya tiba-tiba saya harus pembimbingan ada mahasiswa di sebuah kampus. Saya pikir tadi 3 orang mau saya bimbing. Nah untung yang 2 tadi mau mengalah. Jadi yang 2 tadi saya suruh kirim aja ke WA saya materinya nanti saya bahas gitu ya. Dan mereka bersedia gitu. Itu yang menyelamatkan jadi saya bisa pulang. Nah, teman-teman, kering gitu ya. Mereka bilang kering. Jadi berteologi nggak ketemu Tuhan. Nah, kita itu berteologi harus ketemu Tuhan. Beragama tapi tak bertuhan. Abraham itu tak beragama tapi dia bertuhan. Nggak jelas agamanya apa. Tapi dia bertuhan. Nah, teman-teman yang saya bilang tadi itu ya, mereka berteologi ya, tapi tak bertemu Tuhan. Itu kan ngeri. Tapi kita mau, makanya saya kemarin ya, pertemuan pertama itu ada yang bertanya bagaimana kita berteologi itu ya. Belajar tentang Tuhan atau bagaimana kemarin bertanya. Maka saya katakan, ayo kita belajar bersama Tuhan, itu berteologi. Jangan belajar tentang Tuhan, tapi kita mau belajar bersama Tuhan. Nah, kalau kita belajar bersama Tuhan, tentu yang kita pelajari adalah pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan keinginannya sama kita gitu. Keinginan Tuhan kepada kita. Kita mau supaya kita memuaskan hatinya. Maka inti berteologi itu salah satunya yang menjadi apa ya? Renungan saya itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 itu. Itulah inti berteologi. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskannya ya di dalam agenda hidupnya gitu, di dalam catatan pribadi. Kita berteologi itu harus bersama Tuhan. Bukan berteologi membahas tentang Tuhan. Tapi kita berteologi bersama Tuhan. Iya, dia hadir di tengah-tengah kita. Kita bertanya dan Tuhan menjawabnya. Kenapa ya Roh Kudus? Kenapa Bapa? Kenapa Tuhan? Ayat ini seperti ini, kenapa begini gitu ya. Percayalah teman-teman, kalau kita gigih ini tadi ya, di atas ingat, nggak bisa sekedarnya. Ini tadi ya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Menambahkan ini loh. Kalau nggak bisa. Bapak Ibu maaf ya, saya bukan anti doa, saya berdoa. Kalau kita cuman
bersujud aja gitu ya, berlutut tanpa mau belajar. Maka kan kita ada doktrin doa ya di RBU, kita ada doktrin doa, kita belajar tentang doa. Iman ini kita tambahkan kebajikan, pengetahuan, penguat diri, ini kepada iman. Kebajikan, kita tambahkan pengetahuan. Pengetahuan itu penting, knowledge itu ya. Logos. Lalu nggak cukup itu, harus ada penguasaan diri. Kalau nggak kita nanti sombong, bisa tersesat. Nah, penguasaan diri harus ada ketekunan di dalamnya gitu ya. Tekun. Terus nggak bisa keluar masuk. Hari ini belajar, besok enggak. Nah, ketekunan ini kesalehan gitu ya. Taat, harus mengubah. Tahu banyak, nggak berubah. Kita bohong lah gitu ya. Makanya kemarin minggu lalu saya sampaikan kisah 1 ayat 1. Orang hari ini banyak yang mengajar yang tidak dikerjakannya. Jadi dia hanya ngomong doang, ngomong tok gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan yang dikerjakannya. Kisah 1 ayat 1. Kepada kesalahan itu kasih persaudaraan ini. Lalu kasih kepada semua orang. Semuanya apabila ada semuanya berlimpah-limpah, baru kita giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Berhasil pengenalan akan Tuhan. Tapi yang tidak memilikinya buta dan picik gitu ya. Dangkal jadinya, dangkal dia. Kagetan gitu ya, kagetan. Kenapa dangkal? Dia lupa diri gitu ya, bahwa dia dosanya sudah diampuni, sudah dihapuskan. Oke, kita kembali di sini. Jadi ada yang kering Bapak Ibu ya, kering katanya, kering tidak memiliki api. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom meeting ini adalah orang-orang yang berapi-api ya, berapi-api. Kerja volunteer untuk Tuhan ya. Maaf, kami juga begitu teman-teman, RBO juga begitu ya. Kita semangatnya, spiritnya ya, kita nggak mau mati membawa ilmu ini ya. Sayang gitu ya, sayang membusuk. Tuhan kasih kesempatan saya belajar, lalu saya malas gitu ya, hanya dengan alasan, malam minggu mau ini mau santai besok kan pelayanan hari minggu, capek. Enggak. Tapi Tuhan kasih berapi-api itu ya. Kita harus saling mengingatkan. Jadi Petrus menunjukkan eratnya hubungan antara iman dan logika. Petrus mengajak kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini tadi ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasihkan semua orang. Jika seorang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi picik. Tapi jika memilikinya, kita akan dibuat Tuhan hasil melimpah-limpah. Nah, sementara yang tidak adilnya kan gini teman-teman ya. Orang yang menyimpulkan bahwa logika bertentangan dengan iman, pada dasarnya dia sedang berlogika. Ya. Sementara ia berlogika, ia menganggap logikanya paling benar dan logika orang lain salah. Jadi nggak konsisten. Nah, ketika ada orang berkata, ikut Tuhan tuh jangan pakai logika, berdoa, berpakai iman saja. Udah. Ketika Anda mengucapkan itu pun Anda sedang berlogika gitu. Ingat saudaraku, Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berlogika atau berpikir. Jadi Tuhan adalah sumber logika. Kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita kan diciptakan segambar serupa dengan Allah itu ya. Jadi Allah itu adalah Allah yang logika gitu ya. Allah yang berpikir, Allah yang kreatif, Allah yang inovatif. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah itu apa ya, menggambarkan pribadi Allah yang berpikir itu, yang kreatif itu? Lalu giliran kita mendekati Allah yang pusat berpikir itu, tidak boleh berpikir, tidak boleh berlogika. Itu kan jadi tidak make sense nih. Tidak konsisten. Nah,
Logika Allah itu adalah, Alkitab merupakan penjabaran logika Allah. Di satu sisi pengertian logos itu kan logika ya. Logos. Secara literasi. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, disinilah kita mengerti kenapa Yesus harus jadi manusia, kenapa penebusan harus mati melalui darah, Tuhan Yesus naik kayu salib. Kenapa seperti itu? Itu logikanya Allah. Lah kalau logikanya Allah kita lawan, siapa kita kan gitu ya. Dari mulai kejadian sampai kitab Wahyu itu logikanya Allah. Allah sedang menuangkan pokok pikirannya. Makanya kan di dalam Filipi, segala semua yang sedap, semua yang manis yang sedap didengar, pikirkanlah. Pikirkanlah perkara yang di atas gitu ya. Kita disuruh berpikir kok ketika Alkitab nyuruh kita berpikir, kita bilang jangan berpikir. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena ayat satunya, Kolose 3 ayat satunya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan, kalau Alkitab menyuruh kita berpikir, kenapa kita dilarang berpikir? Lewat pikiran itulah kita berkembang. Lalu kemudian Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua ini kan berkembang ya. Semua yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lihat 9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Jadi, pemahaman yang tidak dilakukan itu namanya pembohongan, itu namanya kebohongan. Itu namanya kesesatan. Jadi kesesatan ini ada dua gitu ya. Satu, sesat yang penjelasannya salah. Yang kedua, orang yang benar ngomongnya tapi kelak tidak dilakukan. Dia ngomong A benar, tapi kelakuannya C. Itu pun penyesat. Maka hari ini saudaraku, tanpa bermaksud menghakimin orang-orang yang, atau kita, saya gitu ya. Kalau saya sampaikan A, yang saya lakukan Z, saya penyesat. Yang saya sampaikan benar, tapi kelakuan saya salah, saya sesat. Sesat. Nah, kebenaran Allah yang tertuang dalam Alkitab tidak akan bertentangan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Nah, itu logika. Logika itu yang masuk akal, sesuai fakta gitu. Maka kepada kita dikatakan Alkitab itu benar pada dirinya sendiri. Alkitab tidak saya nanti masuk di sini, hati-hati teman-teman ya. Alkitab membela dirinya lewat kebenarannya. Itu yang disebut dengan sui ipsius inter pares. Maka kita harus membangun teologi yang benar melalui berteologi yang benar. Teologi yang benar itu hanya dimungkinkan melalui berteologi yang benar. Konsistensinya, cara-cara, semualah gitu ya, prosesnya. Dan teologi yang benar dibangun di atas dasar firman Tuhan yang didekati dengan nalar atau logika yang sehat. Oke. Kebenaran Allah pasti logis. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Mengapa Allah menjadi manusia, mengapa penebusan harus melalui darah,
Kenapa kita makan perjamuan kudus, kenapa kita minum anggur, makan hosti, roti. Itu kan semua ada penjelasannya. Lewat penjelasan itu nalar kita menerima. Tapi nalar kita nalar yang sudah melampaui natural. Kalau enggak kan nanti orang bilang orang Kristen itu agama pemakan daging, agama Dracula. Kenapa? Karena makan daging dan minum darah Tuhan Yesus. Kan nggak begitu gitu ya. Nah, kalau ada yang mengolok-olok kita kan nggak usah kita cemas, nggak usah kita lemes, nggak usah kita jadi minder. Iya ya. Oh, orang Kristen Dracula ya. Orang-orang karismatik tiap bulan awal minggu pertama makan itu perjamuan kudus. Katanya itu tubuh dan darah Yesus. Semua jadi logis gitu. Kenapa kita nggak bakar kurban? Kenapa nggak ada syariat-syariat keagamaan? Kan luar biasa kekristenan itu. Nggak ada peraturan-peraturan baku yang mengatur cara beribadah, cara sembahyang. Nggak ada gitu yang kelihatannya menjadi kusyuk syahdu yang membuat bulu kuduk meremang. Nggak ada. Tapi logika kita menerima gitu, sudah menerima. Bahkan ketika logika kita menerima semua hal-hal iman itu, kita akan bertumbuh, saudaraku. Tapi kalau logika kita nggak bertumbuh, terjadi reject itu ya, penolakan terhadap kebenaran supranatural itu. Allah adalah kebenaran dan Allah berbicara pada kita melalui firman yang berarti firmannya adalah kebenaran. Maka Allah dan firmannya, nih Bapak Ibu ya, pasti logis. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Simple kan gitu. Matius 5:37. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu menjabarkan 3 hukum asas logika. Jadi bisa diterangkan, saudara. Hukum identitas, principium identitas, iya berarti ya, bukan tidak ya. Dan tidak pun berarti tidak, bukan iya. Nah, hari ini kan zaman relativitas ini kan sumir gitu. Iya itu berarti bisa, tidak iya itu bisa jadi tidak itu bisa jadi iya. Nggak jelas hari ini. Dan kita mau keluar dari lingkungan dunia ini, saudara. Kita mau tidak dikamiri, kita tidak mau dicemari oleh pikiran prinsip berpikirnya dunia. Iya itu iya, tidak itu tidak. Nah, iman itu menganut hukum logika, hukum kontradiksi. Ya, tidak bisa sekaligus tidak, gitu ya. Dan hukum excluded middle ya, itu selain ya dan tidak, tidak ada yang lain, nggak ada poros tengah gitu ya. Abu-abu itu nggak ada. Sisi etika kita paling kacau sebetulnya ya. Sisi etika kita paling kacau. Kita bikin etika situasi gitu ya. Boleh mencuri kalau, nah ada yang begitu. Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bercerai gitu. Nah ini kan ribut ya. Percayalah Bapak Ibu, kita akan bisa melewati hal-hal yang rumit seperti itu tentu dengan hikmat Tuhan. Jadi semuanya ada reasonnya ya, ada alasannya. Inilah yang harus kita ajarkan kepada jemaat, bukan malah mengajak jemaat meninggalkan logika. Saya tuntaskan dulu ya. Ada yang ini di sini. Nah, hubungan logika dan iman. Oke deh, saya stop dulu. Mana tahu ada pertanyaan tadi.
Iman bukan percayaan buta dan licik. Saya stop dulu. Silakan teman-teman untuk menanggapi. Bu Eni belum dibuka, Bu, mute-nya, Bu Eni. Ya, silakan, Aling, silakan. Iya, iya. Terima kasih Bu Heni. Shalom, Pak Edwin. Selamat malam. Ya, salam. Ya, Pak, saya mau bertanya, apakah hikmat itu sama dengan logika, Pak? Iya, terima kasih Pak Edwin. Sama nggak sama ya? Nggak sama tentunya hikmat itu lebih kepada hasil apa ya? Tingkat pengalaman batin seseorang. Nah, logika itu kan kemampuan nalar kita ya, nalar. Jadi, tapi kalau nalar ini terus diasah, itulah yang melahirkan hikmat itu. Jadi Allah bekerja melalui apa yang ada di dalam pengetahuan kita. Misalnya gini ya, seseorang yang tidak dekat dengan firman Tuhan, yang tidak baca, tidak serius mau mengenal firman Tuhan, ketika dia mengalami masalah, dia nggak punya hikmat gitu. Dia nggak tahu bagaimana keluar dari memiliki jalan keluar dari situasi sulit ini. Tapi orang yang sering membaca Alkitab, bergaul dengan firman Tuhan, maka ketika dia menemukan masalah, firman Tuhan tuh menjadi hikmat itu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misalnya terjadi sesuatu lah, masalah-masalah, problem. Nah, dia lebih kuat, dia lebih cenderung akan mampu keluar menghadapi situasi itu lebih cepat. Bisa dia berpikir gini kan, misalnya Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, nampaknya ini buruk ya, atau memang hal buruk lah. Seperti Ayub itu kan karena dia memiliki relasi dengan Tuhan, maka dia memiliki sudut pandang yang baik tentang Tuhan. Jadi ketika istrinya bilang, hartamu habis, anakmu mati, bisnismu hancur, tubuhmu busuk, masih kau percaya sama Allah yang kayak gitu? Nah, dalam hal ini Ayub bisa jawab karena dia memiliki hubungan itu dengan Tuhan. Nalarnya itu jalan, lalu muncullah hikmat itu di hatinya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal itu, Ayub tidak berdosa. Tidak sekonyong-konyong hikmat itu muncul atau terbentuk, tidak. Melalui nalar kita yang terus dibawa kepada Tuhan, diajar kebenaran. Gitu ya. Samanya ya sama-sama alat untuk berpikir gitu ya. Hikmat itu pikiran-pikiran dari Tuhan, logika kita alat kita untuk berpikir dan digunakan Tuhan untuk menggerakkan hikmat itu, itulah logika kita. Gitu ya. Baik, berarti Pak Edwin, berarti gini ya, maksudnya manusia itu bukan hanya harus ada pengetahuannya aja ya Pak dalam berteologi, tapi juga dia harus membangun hubungannya ya dengan Tuhan, baru nalar dari logikanya itu bisa menjadi hikmat, seperti itu ya Pak, secara garis besar. Iya, tadi di Petrus sudah kita lihat ya, itu kan logika kan, berusaha sungguh-sungguh, nah, menambahkan pada iman, kebajikan, nggak cukup jadi orang baik, tapi orang baik yang pintar, pengetahuan. Nggak cukup pengetahuan, harus ada pengendalian diri supaya nggak sombong. Harus ada kesalehan. Terus berurut dia gitu. Iya. Itulah Alkitab. Iya. Iya, terima kasih Pak Edwin untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Sama-sama, Bu. Baik, makasih Sus Aling. Ini Pak BN, Bang Nafapai, apakah mau bertanya sesuatu? Silakan buka mute-nya. Ya, silakan BN. Suara saya cukup jelas enggak, Bu? Kasih jelas sedikit lagi ya, kurang jelas. Speakernya. Selamat malam semua. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Jelas sekali, mantap BN. Wah, haleluya. Terima kasih Bu Eni dan Pak Sihaloho. Saya mau bertanya, kalau berteologi
mengikuti yang semua yang Bapak tulis ini, kelihatannya sih ini rumit sekali ya, karena banyak harus ABCD begitu. Secara praktisnya berteologi yang sesuai firman itu harus mencakup apa saja. Lalu goalnya apa sih Pak berteologi ini? Apakah setiap kita goalnya harus sama? Padahal kan pemahaman kita terhadap menerima firman ini beda-beda ya. Apakah goalnya sama? Terus goalnya berteologi ini apa? Dan secara praktis harus memenuhi apa nih supaya kita berteologinya sesuai firman. Terima kasih Pak. Saya udah berusaha membuat ringkas ya, sederhana. Da 1 Petrus tadi kan itu cuman saya nomor-nomori doang ya. Saya nomor-nomori, saya ingin mengambil poin-poinnya. Itu kan utuh ya, yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Alkitab seperti itu, hanya kemudian ada penekanan-penekanan tertentu. Justru ini saya membuatnya ringkas ya, mengurainya dalam bentuk yang sederhana supaya mudah. Tentu goalnya sama. Apa goalnya? Langit baru, bumi baru ya. Tujuan berteologi itu apa? Keselamatan jiwa. Itu nggak boleh yang lain gitu ya. Nggak boleh yang lain ke tujuan teologi ya. Tujuan iman itu kan menambah iman ya, menumbuhkan iman. Orang berteologi ya, kita berteologi malam ini, saya mengajar malam ini, supaya apa? Iman kita bertumbuh. Nah, mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 9. Coba Pak BN itu baca. 1 Petrus 1 ayat 9. Atau Ibu Eni, siapa yang bisa baca? Iya, dia buka. ABN, Oke. BN tolong dibuka lagi mute-nya. Ya, silakan. 1 Petrus 1 ayat 9. Bisa BN bacanya? Dapat nggak BN? Saya baca ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya. Iman itu harus bertumbuh. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat. Iman itu harus bertumbuh. Bagaimana cara membuat iman bertumbuh? Melalui berteologi ini. Belajar intinya. Orang yang nggak belajar, nggak akan bertumbuh. Belajar itu apa? Inti belajar adalah mengubah dari bodoh menjadi pintar, dari tidak pengalaman menjadi pengalaman, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, pengetahuan inilah yang membuat orang itu naik kan gitu ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar, menjadi terus gitu ya. Jadi orang Kristen yang tidak belajar, ya. Oke. Jadi orang Kristen yang tidak belajar tidak akan bertumbuh. Makanya tadi sinkron banget dengan Petrus tadi. Tambahkan kepada imanmu kebajikan pengetahuan, pengetahuan pengandalan diri, kesalehan, kasih akan itu ya. Jadi goalnya harus sama, walaupun memang pemahaman kita berbeda-beda. Maksud saya gini, tingkat penerimaan, tingkat pemahaman kita tidak sama. Tapi kita punya tujuan yang sama. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Dalam Hosea dikatakan umatku binasa bukan karena dosa loh. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Jadi betapa pengetahuan di situ dalam bahasa Inggris kan knowledge ya. Apa pengetahuan akan kebenaran itu? Jadi betapa ada relasi yang kuat, ada relasi yang tidak bisa diabaikan, tidak boleh dipisahkan antara belajar dengan keselamatan. Nah, dalam hal ini menurut Efesus, kamu telah belajar mengenal Kristus, belajar mengenal Kristus. Sampai kita mengalami tingkat pertumbuhan kedewasaan.
Tentu kami berharap, saya berharap teman-teman yang ikut di RBU, ikut di SEMA ini akan memiliki tingkat pemahaman itu, dan tingkat pemahaman itu mengubah perilaku kita. Ya kan? Kalau kita sama aja, ya berarti kita belum sampai ke sana. Jadi kalau apakah tujuan atau goalnya, ya keselamatan jiwa kita. Gitu. Oh ini, kalau makanya saya katakan tadi ya, kalau dari awal ikut pelajaran ini, udah nggak ada pertanyaan gini, ini aras cedar ibu apa bapak ya? Bapak. Ini sudah, bapak aras cedar, ini sudah saya jawab di pertemuan pertama dan kedua. Iya, ya. Jadi, Sorry, saya tadi yang nanya itu yang saya coba menangkap kebingungan yang tadi. oh iya, 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 siap. Kan sudah kita jawab ya Pak, Bapak ikut dari pertama ya? Ikut. Iya, ya. Nah, ikut. Sudah. Makanya saya bilang bagaimana berteologi tadi yang baik itu, yang simpel itu, berteologilah bersama Tuhan, bukan tentang Tuhan. Siapa yang minggu lalu bertanya itu ya? Ayo berteologi bersama Tuhan. Ada satu lagu ya, lagu lama ya. Lagunya luar biasa menurut saya. Ini kan pengalaman pribadi ya. Lagunya begini kan. Temanilah aku Tuhan, agar jangan ku sesat. Saya pikir ini orang yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan ini. Selalu aku rasakan bahwa Tuhan dekat. Maka di temanilah aku Tuhan, agar jangan ku sesat. Ayo berjalan bersamaku. Sama seperti Musa, kalimatnya itu menurut saya kalimat yang sangat luar biasa. Dia bilang gini, Tuhan, kalau kau tidak menyertai aku tidak mau pergi, aku tidak mau jalan. Tuh. Mana bisa aku menanggung 2 juta orang kupimpin dengan keras tengkuk seperti ini. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu. Lalu Tuhan meneguhkan tiang awan, tiang api, mana 40 tahun, terus. Itulah berteologi itu ya. Jadi bagaimana Pak kita berteologi yang baik dan benar? Berteologilah bersama Tuhan. Kita baca Alkitab, Tuhan sertai aku, ajari aku, supaya ku pahami tulisan-tulisan ini ya. Dan ubah menjadi bahasamu, suaramu gitu. Saya minggu lalu apa kapan ya? Alkitabmu itu sudah menjadi bersuara enggak? Menjadi suara Tuhan enggak gitu ya? Alkitab kita ini sudah bersuara enggak? Melalui Alkitab kita bersuara enggak Tuhan kepada kita? Ini berteologi. Bukan kita bahas-bahas. Ini begini kok begini, ini kok begini. Enggak. Tapi bersuara dia. Itulah hikmat tadi ya. Itulah hikmat tadi. Pada suatu hari, seorang ibu bertanya kepada saya ya, Pak, kami kok susah gitu ya. Pelayanan gitu, suami istri. Intinya gitulah. Banyak-banyak ngomong intinya, kok kami susah gitu ya. Lalu tiba-tiba teringat di kepala saya lupa ini. Itu kisah nabi-nabi yang nyari kayu bakar itu loh. Yang zaman Elisa coba. Miskin-miskin juga mereka secara materi. Nah, ketika saya tunjukkan itu dia teduh gitu ya. Di mana emang jaminan pelayan Tuhan kaya-kaya, punya uang melimpah? Nggak ada kan. Bahkan salah satu itu kan kapaknya jatuh gitu ya. Kapaknya jatuh ke sungai. Nah, saat itu jadi mujizat. Allah bisa mengapungkan kapak itu loh. Tapi Allah nggak mengubah mereka jadi kaya. Sebegitu mudahnya Tuhan mengapungkan kapak itu di atas air. Muncul kapak itu di atas air. Itu di raja-raja apa di mana ya? Kalau kita melihat Allah semudah itu mengapungkan kapak, tentu bagi Allah mudah sekali memberkati para nabi itu dengan makan minum. Tapi itu nggak dilakukan Tuhan. Kenapa? Ya memang bukan itu porsinya gitu ya.
Seakan-akan gini, aku ada loh gitu ya. Aku ada. Kamu jangan ragu, kamu jangan bimbang, aku ada di sini. Buktinya ini, kapak itu naik mengapung. Mereka pulang, imannya numbuh, imannya kuat, tapi keadaan hidup mereka nggak berubah gitu. Tetap sederhana. Gitu loh cara Tuhan tuh. Itulah berteologi dengan benar itu ya. Jadi ada hikmat itu. Oh iya ya. Udah bukan soal makan minum, bukan soal kenyataan, tapi soal pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang bagaimana? Pemeliharaan Tuhan yang menurut Tuhan. Nah, inilah yang mau kita cari dalam berteologi ya gitu ya. Atau misalnya doa yang ajaib ya. Doa yang ajaib menurut saya kita lihat Amsal ya. Ini doa yang ajaib. Mana dia ya? Amsal pasal 31 ya. Hmm. Ya, 30. Oh, 30 ya. Sorry, 30. Ini kan tentang hikmat itu ya. Nah, ayat 7 ya. Ayat 7. Coba Ibu Eni ayat 7, Ayat 7-nya 8. berbunyi demikian, 7 dan 8. Orang fasik 9, diseret 9 oleh ya. penganiayaan mereka. Enggak, Amsal selum Amsal 30. Oh, Amsal 30 bukan 21 ya. Iya. Iya, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni Ya. jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ya, kita berdoa rata-rata Tuhan berkati aku melimpah-limpah, kan itu doa kita. Nah, kita belum berteologi secara benar, tapi kalau berteologi secara benar ini jangan kasih aku kekayaan, jangan aku miskin gitu ya. Kita kan Tuhan berkati aku melimpah-limpah 10, 60, 100, 1000 kali lipat. Lalu amin kita ramai-ramai gitu. Nah, itu kan coba jadi ada gap teologi kita. Dan kenapa kita begitu? Karena kita diajarin seperti itu. Jadi simpel aja belajar bersama Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Nah, lewat itu kita akan bertumbuh. Lewat pertumbuhan kita itu kita akan matang. Ya. Begitu ya, Pak BN ya. Saya harap bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, mari teman-teman. Ini agak pelan-pelan saya nanti ya. Agak pelan. Sini. Hubungan logika dengan iman. Iman adalah penurutan kepada kehendak Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa kita menurut? Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau kita boleh catat itu ya, kalau kita boleh mendefinisikan iman sebenarnya ini definisi iman. Bukan Ibrani 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar segala sesuatu, tidak sih ya. Iman itu secara simpel ini artinya kepenurutan kepada kehendak Allah. Tingkat penurutan inilah yang bertumbuh. Tapi pertanyaannya mengapa kita harus taat? Mengapa kita harus menurut? Nah, tingkat penurutan ini berkaitan dengan tingkat pengenalan kita kepada Allah, tingkat pengenalan seseorang kepada Allah. Maka pengenalan itu harus bertumbuh, semakin taat. Maka pertumbuhan iman tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan akal budi tadi, kualitas logika, kualitas pikiran yang mengenal firman. Nah, di sini saya bikin semacam kayak 3 gitu ya. 3 tingkat itu ya.
tingkat dasar itu percaya, itu dasar iman. Semua orang beriman. Dalam pengertian ini, dasar agama, dasar kepercayaan. Tetapi, ini tidak menyelamatkan gitu ya. Yakobus katakan, iblis juga percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa. Tapi dia nggak Nah, masuk ke level ini, mempercayakan diri. Apakah iman kita sudah sampai di sini? Sudah. Kalau boleh dikuantitatifkan, kita masih angka 4, angka 2, belum 10 gitu ya, belum 100. Coba umpamanya kasus yang sama dikasih Tuhan sama kita. Seperti ya Tuhan bilang sama Abraham. Abraham tuh sudah mapan, sudah punya istri, punya bisnis, punya pekerjaan. Lalu pada suatu hari Tuhan bilang, Abraham pergi keluar dari rumah bapakmu. Hebat dia saudaraku. Dia punya ini, dia sudah di level ini. Dan puncaknya nanti, dia dapat dipercaya. Apa? Tuhan bilang begini, minta anakmu. Dikasih loh. Kita boro-boro dapat dipercaya, mempercayakan diri kita aja baru berapa gitu ya. Grade-nya baru berapa? 3, 4, 2, 1, 5. Nah ini PR besar kita, saudara-saudaraku. Semakin kenal, misalnya beginilah ya. Bapak Ibu kan nggak kenal sama saya secara utuh kan. Taunya kita ketemu di sini, di ruang Zoom meeting ini, lalu biodata saya sebagian kecil diutarakan. Lahir di Kalang, dosen di mana, bla bla. Hanya itu aja gitu. Tapi makin intens kita berkenalan, makin intens kita bicara, itulah tingkat pengetahuan kita makin bertumbuh. Sampai akhirnya Bapak Ibu percaya sama saya, atau kita saling mempercayai diri, mempercayakan diri ya. Kalau tiba-tiba saya bilang sama Bu Huiling ya, Bu saya main ke rumah Ibu, mana berani dia gitu ya, biarpun saya dosennya gitu ya. Mana berani dia. Tiba-tiba salah satu teman lah di sini. Pak saya besok mau ke Jambi, siapa tadi ya? Saya nginap di rumah ya. Siapa? Enggak mungkin. Mungkin sungkan ya, mungkin sungkan. Tapi bahkan dibikin alasan gitu. Tapi coba aku teman akrabnya. Aku nginap di rumah kamu ya. Langsung disiapinnya kamar. Kenapa? Tingkat pengenalannya itu utuh gitu ya. Orang dia tahu sifat kita, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan nyusahin, kita enggak. Pertemuan tuh jadi nikmat lewat apa? Saling belajar mengenal gitu ya. Jadi saudara-saudaraku maaf ya, kita tuh masih di sini sebetulnya. Jadi bayangin umur kekristenan kita sudah 40 tahun, 30 tahun, tapi kita masih di dasar aja. Ngeri kan iman kita? Karena kita nggak mengenal Allah itu dengan utuh. Nah, kita harus naik ke level ini, mempercayakan diri. Seperti ada sebuah cerita ya, ada seorang tukang akrobat, dia merentangkan tali dari sini sampai ke sana, lalu dia berjalan di rentangan itu, lalu dia balik lagi. Orang-orang tepuk tangan kagum. Sampai dia bilang, siapa di sini yang mau berjalan sama saya gendong. Nggak ada yang berani. Sampai seorang anak kecil berkata, saya mau gitu ya. Lalu si anak itu dengan tenangnya digendong bapaknya. Kenapa? Karena itu anaknya gitu, itu anak kandungnya, anaknya atau teman latihannya. Coba kita yang nggak pernah latihan sama dia, nggak ada chemistry-nya, bubar. Selangkah pun kita udah menggeliat jatuh. Gitu. Kalau kita kuantitatif kan berapa gitu ya? Berapa? Angkanya berapa? Range angkanya 1 sampai 100. 10 deh lah ya. Berapa? Keberanian kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian, nah ini juga berapa? 1 sampai 100. 10.
Inilah masalah iman kita. Kita nggak dapat dipercaya. Dan seringkali Tuhan menahannya gitu. Sebetulnya Tuhan bukan menahan. Ya memang jadi ditunda gitu. Saya berpikir gini Bapak Ibu. Saya berpikir gini. Mungkin ada kesamaan pemikiran ini ya. Ini tentu dalam perenungan saya dan sifatnya subjektif. Saya dulu sebelum bertobat tuh ya ada saya punya pekerjaan lah ya. Saya punya karyawan 30. Bukan saya yang punya perusahaan itu bukan. Tapi saya dipercaya jadi pimpinannya. Saya punya karyawan 30, sekitar 20-an di lapangan, tiga orang atau 4 orang. Jadi ada jenjangnya ya, karyawannya, ada pengawas, baru ada admin. Jumlahnya 30 semua. Jadi saudara-saudaraku, mungkin ini karena saya juga punya punya sifat pribadi yang dalam tanda petik yang murah hati lah gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, saya tahu psikologi seorang pemimpin karena saya pernah jadi pemimpin. Entah bagaimana caranya tiba-tiba saya teliti tuh anak buah saya, karyawan saya. Saya suruh kalau mukanya yang saya suruh senyum, itu yang sering saya suruh. Lalu diam-diam kita traktir dia, kita kasih makan dia, gitu loh. Tapi kalau yang saya suruh orangnya memang formal, masuk jam 8, pulang jam 5, lewat dari itu nggak mau, hitung-hitungan. Orang ini sampai kapanpun tidak akan pernah kita suruh gitu ya, kecuali terpaksa. Tidak ada lagi orang baru dia kita suruh. Lalu hati kita pun tak melekat sama dia. Saya pikir ini hal natural saja. Saya pikir pola pikir ini ada mirip-miripnya juga dengan pengamatan Tuhan kepada kita. Sebetulnya dia sudah akan memberkati kita. Cuman karena kita kurang sabar, kurang ini, pengenalan kita akan Allah itu kita putus asa, akhirnya Tuhan stop gitu ya. Padahal tinggal tunggu dikit lagi gitu ya. Tinggal tunggu, sabar aja kamu, sabar aja. Tekun aja di situ. Jadi gitu ya. Saya menghayati ini ya terenyak gitu. Makanya saya bikin lagu gini ya. Ajar aku Tuhan, untuk tidak terlalu lambat berjalan. Ajar aku Tuhan, untuk tidak terlalu cepat melangkah. Ini doa saya gitu. Ajar aku Tuhan untuk selalu tepat di hadirat-Mu. Nah, untuk mengetahui presisi ketepatan itu kan butuh ini kan, koneksitas yang utuh kepada Tuhan. Terus suami istri itu kan gitu. Kenapa suami istri bercerai? Karena mereka nggak mau komitmen meleburkan diri. Akhirnya nggak percaya itulah yang menyebabkan bubar, cemburu gitu ya. Tak dapat dipercaya. Lalu nggak mempercayakan, nggak mempercayakan diri. Makanya kan gini Bapak Ibu. Ya ini soal istilah ya, soal diksi aja. Bapak Ibu setuju, nggak setuju juga nggak jadi masalah. Orang selalu, apa sih kasih itu? Gitu. Apa sih kasih itu? Kebanyakan orang selalu menjawab kasih itu pengorbanan. Tapi saya tidak mau menyentuhnya dari sisi negatif. Saya mau menyentuhnya membawa kita kepada sisi positifnya. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Saya tulis di sini ya. Kasih itu memberi. Dan orang yang memberi itu tidak pernah merasa berkorban. Tapi kalau orang yang mengatakan kasih itu adalah berkorban, maka pada suatu hari dia akan mulai hitung pengorbanan. Karena sudah mulai habis. Kasih itu memberi. Dan orang yang memberi tidak akan pernah kehabisan. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Stoknya nggak pernah habis. Jadi nggak perlu ribut kalau kita mengenal kasih. Tapi kalau kita bilang kasih itu pengorbanan, ya udah.
Aku udah dari mulai kawin nih, berkorban mulu gua sama lu gitu. Akhirnya ini titik impasnya. Berteman juga gitu. Dari kita mulai berteman, gua korban mulu sama lu. Lu nggak pernah ribut. Nah, bagaimana supaya ini bisa hidup? Ini polanya, saudaraku ya. Menurut Alkitab, pola hubungan itu ini. Tunduk atau taat itu ya. Tunduk atau taat dengan kasih. Polanya ini. Kasih. Ini pola yang dibangun Allah. Hai suami, kasih istrimu. Hai istri, tunduklah pada suami. Seperti Kristus tunduk pada Bapa. Jadi Bapa mengasihi Kristus, Kristus tunduk pada Allah, pada Bapa. Dan inilah pola hubungan. Ini bukan hanya pola hubungan keluarga dan rumah tangga, ini pola hubungan manusia. Hai pimpinan, kasih karyawanmu. Hai karyawan, taatlah pada pimpinanmu. Hai bos, kasihi anak buahmu. Hai anak buah, taatlah pada bosmu. Abaikan dulu ya bos yang kejam, abaikan dulu ya. Ini sedang cerita pola hubungan. Ini pola hubungan, saudaraku. Ini yang Alkitab. Ukurannya Kristus. Dan ingat tadi, iman itu ketertunda. Arti iman tadi yang kita pelajari adalah kepenurutan akan Allah. Kasih. Jadi kalau kita nurut pada Allah, kita tidak akan kehilangan kasih. Ketundukan ini menciptakan kasih juga di hati kita. Dan ingat saudaraku, Allah dulu lebih mengasihi kita. Nah, ini kan simpel ya, sederhana ya. Cuman melakukannya, aduh beratnya. Enggak kita lakukan ini. Hai orang tua, kasih anak-anakmu. Hai anak-anak, taatlah pada orang tua. Anak berontak. Karena apa? Kekurangan kasih. Orang tua selalu bilang, kasih, gue sudah sediain uang untuk lo gitu ya. Dari pagi sampai malam aku cari duit, kaki jadi kepala. Bukan itu gitu ya, betul. Tapi kan kasih itu gitu ya. Betul, Anda keluarga butuh uang, tapi uang tanpa kasih, apalagi kalau uangnya uang haram gitu ya, uang yang nggak benar gitu ya. Nah, kita sampai melebar ke sini ya, kita kembali ke atas ya. Tapi ini saudaraku, saya ingin menunjukkan ini. Nah, iman merupakan premis dasar dari struktur logika kita. Nah, premis iman adalah, nih ya Bapak Ibu, Allah ada. Nah, ini saya kasih huruf besar semua ya. Maka, ini saya taruh di sini. Ayo, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Alkitab kita tidak sedang atau bukan buku yang sedang membuktikan Allah itu ada. Tetapi Alkitab adalah Alkitab kita percaya bahwa Allah ada. Alkitab kita tidak sedang membuktikan Yesus Allah. Tapi Alkitab kita percaya bahwa Yesus Allah. Ini kurang. Alkitab tidak sedang membuktikan Yesus manusia. Alkitab percaya bahwa Yesus manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba manusia ya, dengan tangan kami. Apa? Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kitab suci, ini perbedaannya saudaraku. Kitab suci adalah buku yang membuktikan Allahnya benar, Allahnya ada. Nabinya benar, nabinya ada. Berbeda dengan Alkitab kita, kitab suci kita. Alkitab tidak sedang membuktikan Allah ada. Makanya Kejadian pasal 1 dibuka. Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah. Dia tidak menjelaskan lagi asal-usul Allah itu. Dia langsung membuka. Pada mulanya Allah.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes sedang tidak mempeributkan kemanusiaan, keilahian Yesus. Karena mereka percaya Yesus yang manusia itu adalah Allah. Alkitab tidak meributkan lagi masalah Yesus manusia, Yesus Allah. Tidak lagi bimbang tentang kemanusiaan. Mereka sudah selesai. Saya mengajak kita untuk memiliki pemahaman ini, saudaraku. Jadi kita nggak gelisah lagi, teman-teman. Silahkan dunia ini bergulir, tapi bagi saya iman saya sudah teguh. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, kata Yohanes. Kami lihat dengan mata kami. Berarti ini pribadi ya. Kami saksikan dan kami peraba, kami pegang dengan tangan kami. Siapa itu? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ada yang mau bertanya di sini, teman-teman? Ini yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam situ ada pernyataan. Jadi goalnya yang berteologi sampai dapat keselamatan, termasuk menjala jiwa juga kan Pak? Sampai orang-orang lain kita injili terima keselamatan. Ya betul. Maka orang yang bertumbuh imannya tidak akan bisa diam. Siapa yang minggu lalu bertanya, ya Pak, apa buktinya, apa yang menunjukkan bahasa roh palsu dengan bahasa roh benar itu ya? Kan saya jawab singkat aja ya, lihat buah hidupnya berubah nggak? Kalau buah hidupnya berubah, kelakuannya berubah, ya itu benar. Kalau nggak itu cuma ikut-ikutan. Lalu nanti keselamatan jiwa, orang yang sudah selamat jiwanya, pasti memikirkan keselamatan orang lain. Pasti, pasti. Kalau ada orang bilang, Pak iman saya bertumbuh, tapi dia nggak memikirkan keselamatan tetangga, nggak ada satupun jadi target doanya. Itu hanya dia perasaan selamat. Perasaan selamat. Padahal dia nggak selamat juga. Gitu. Selamat itu apa dulu? Apakah soal surga? Enggak, bukan soal surga. Soal selamat itu adalah dikembalikan. Orang yang dikembalikan hidupnya kepada rancangan semula. Maka kita semua rindu memiliki teman-teman bertumbuh. Kita mengikut seperti Kristus. Itulah keselamatan. Dan orang yang seperti Kristus pasti selamat. Makanya kan Tuhan Yesus katakan Yohanes 14. Aku mau di mana aku berada, kau pun berada. Jadi melampaui surga, saudara-saudaraku. Keselamatan itu melampaui surga. Keselamatan kita itu adalah kita berada di mana Yesus berada. Iya, tentu Yesus di surga. Iya dong, gitu. Jadi bukan sekedar surga lagi target kita. Tapi kita mau bersama-sama dengan Yesus. Aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kan gitu ya. Oke. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Tatang nggak masuk ya hari ini ya? Ya, Pak Tatang nggak masuk hari ini, Pak Dewa. Ya. Ya, ini apa namanya? Panggilan berteologi ini mungkin sangat membingungkan banyak orang, Pak. Karena mereka pikir panggilan berteologi ini hanya khususkan untuk setiap orang. Umpamanya ada jabatannya siapa gitu. Nah, mungkin belum disadari panggilan berteologi ini adalah bagi setiap umat percaya. Setiap kita memang wajib ya untuk berteologi itu sudah dijelaskan oleh Pak Win, karena kita mau membawa berita kebenaran itu, dan tentunya dituntut bagi kita dulu yang harus berubah ya Pak ya. Iya. Kita dulu yang harus dipenuhi oleh hidup kebenaran itu, baru bisa kita berteologi. Jadi kita berteologi jadi tidak menjadi batu sandungan. Apakah betul itu Pak yang saya tangkap? Dan sederhana aja sebenarnya ketika kita bicara sorga itu sudah berteologi.
Jadi kita semua ini sebenarnya pada teolognya teolog-teolog. Nah, di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, ada yang mendalami dan menjuruskannya, ada yang tidak gitu aja. Ketika Anda berdagang, menghitung untung rugi ini penghasilanku, itu sedang berteologi gitu ya. Jadi teologi ini bukan hak eksklusif milik rohaniawan, bukan hak eksklusif mahasiswa teologi, bukan, tapi milik kita semua. Ketika kita berbicara Tuhan, kita sedang berbicara teos, logos itu. Nah, agama kita berteologi gitu ya. Jadi, itulah yang sudah kita jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Nah, oke, kalau enggak saya tuntaskan aja ya. Ya, silakan Di Pak, karena kita akan ada acara berikutnya. ya, oke. Nah, logika perlu iman karena tanpa iman logika cenderung menolak Allah. Jadi liberal. Sebaliknya, iman perlu logika agar kita bisa mempertanggungjawabkan iman. Iman perlu logika agar kita bisa memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang diakibatkan oleh iman itu dan kita bertumbuh sehingga memiliki iman yang lebih luas dan lebih dalam. Dan Bapak Ibu, Allah melatih logika kita untuk melawan logika iblis. Sebetulnya kan gini ya, ya misalnya Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia akan menjauh daripadamu. Kita seringkali tidak sampai ke situ, kita tidak lawan iblis, kita yang lari terbirit-birit. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, lawanlah iblis. Kita disuruh aktif. Jangan cuman iblis sudah dikalahkan, musuh sudah dikalahkan, lalu kita nggak mengalahkan. Bukan begitu. Nah, itulah yang salah berteologi. Nah, lihat ini, saya angkat beberapa ayat, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, ujilah. Nah, uji ini kan perlu logika. Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maka yang harus kita lakukan, ini Bapak Ibu, pikiran kita harus disandarkan kepada kebenaran firman. Alkitab mengatakan untuk percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian. Inilah dia. Amsal 3 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban, untuk berapologetika. Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan alasan kepada orang yang meminta, kenapa kamu percaya Yesus? Nah, inilah dia puncaknya tadi kan, muaranya tadi keselamatan jiwa, dan pengembangannya adalah memberitakan Injil itu. Itulah dia. Ketika nanti Bapak Ibu memahami pengertian-pengertian dari lewat pembelajaran di Shema ini, Bapak Ibu menyampaikannya, itulah dia, berhasillah kita pelajaran ini. Tuhan memerintahkan kita untuk memberi reason kepada orang yang minta alasan kenapa kita percaya. Nah, jika nggak pakai logika, bagaimana caranya ada reason? Nah, Paulus mengingatkan kita untuk test all things itu ya, menguji segala sesuatu. Alat ujinya adalah Alkitab. Benar nggak pelajaran malam hari ini? Benar nggak pelajaran dari Bapak A gitu ya? Nah, jadi logika itu bagikan mata pisau yang digunakan untuk memotong sayur, tapi juga bisa untuk memutilasi. Itu loh. Logika bagikan pisau yang bisa digunakan mengupas bawang, memotong daging, membantu ibu-ibu memasak, mempermudah, bisa juga untuk memutilasi manusia, membunuh manusia. Dalam hal ini, merusak tatanan ilmu kita gitu ya, teologi kita. Itulah sebabnya kita harus berteologia. Nah, logika adalah alat yang diciptakan Tuhan untuk menemukan kebenarannya. Maka saya bikin di sini Bapak Ibu, cara manusia menemukan kebenaran ada pertama melalui penalaran.
Melalui pengalaman itu namanya skill ya. Aku tahu subjektif. Nah, ini pun kemampuan berasal dari Tuhan. Tapi aku tahu ini kan subjektif dan terbatas. Jadi saya belajar gini teman-teman. Saya dulu ngejek-ngejek juga ya. Saya ngaku lah gitu ya. Ketika ada orang bilang, saya naik ke surga, saya ketemu dengan Tuhan, saya bercakap-cakap. Hari ini saya udah nggak berani. Saya belajar karena saya berubah gitu ya. Kenapa saya berubah? Karena saya belajar. Iman itu tidak menutup kemungkinan ada unsur subjektifnya. Tapi yang tidak boleh adalah mengajarkan subjektivitas itu seakan-akan itu adalah Alkitabiah. Misalnya begini, ada orang yang berdoa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu bagi dia. Dan dia banyak kesaksian, doanya dijawab Tuhan, doanya bla 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 bla. Lalu dia bilang, Cik, kalau mau berdoa jam 1, jam 2, pintu surga terbuka. Lah nggak ada ayatnya. Maka temukanlah teologiamu gitu ya. Temukanlah berdoamu dengan Tuhan untuk menemukan itu gitu ya. Jadi ada skill kita, ada pengalaman empirik kita. Lalu kemudian ada namanya penelitian ilmiah. Ini namanya kogito. Jadi pengetahuan itu mulai ditingkatkan. Itu namanya empiris ya. Maksud saya itu namanya penelitian ilmiah. Tapi yang ketiga, saudaraku, sumber kebenaran kita melalui wahyu. Apa itu? Iman, credo. Aku percaya. Jadi logika kita melampaui empiris, melampaui ilmiah. Iblis nggak kelihatan, tapi kita percaya ada iblis. Allah nggak kelihatan, tapi kita percaya Allah itu ada. Surga belum pernah kita ke sana, tapi kita percaya surga. Itulah credo. Dan izinkan logikamu membawahi skio kita, kogito kita. Maka saudaraku, pengetahuan teologi kita akan bertumbuh. Kita nggak takut berteologi. Itu inti pelajaran malam ini, saudara-saudaraku. Jangan takut berteologi, rajinlah terus. Saya pikir demikian, kiranya menjadi berkat. Dan untuk 3 seri, kita tutup malam ini ya Bu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, makasih Pak Edwin. Di ruang chatting lagi ada yang bertanya dengan kata lain, yang sampai saat ini belum merasa selamat, belum pernah bawa jiwa, baru dalam keselamatan di dalam, maksudnya untuk pribadi kayaknya. Berarti belum pernah mencapai goalnya dalam berteologi ya Pak ya. Bisa, kalau Bapak menyimpulkan demikian bisa. Dan tentunya itu bukan kita tunjuk ke orang lain ya, kata-kata itu ya. Tapi ayo kita koreksi ke diri kita. Ibrani 4:12. Firman Tuhan tajam bermata dua itu ya. Jadi dia sedang menghujam ke kita. Ke depan dia mengkoreksi, ke sini dia mengoperasi. Bisa, bisa. Tapi jangan jadi, ingat, kan tadi ada kekhususan yang saya bilang. Ada yang memang kayak kami, tetapi kemudian ada yang nanti tatarannya ibu rumah tangga. Bisa nggak berteologi? Bisa. Nanti di arisan, ketika didengarnya mulut temannya gitu yang masih kasar, lalu dia bilang, ibu panggil gitu ya, sini bu, Alkitab bilang jangan berkata kasar. Nah, itu kan udah berteologi. Ketika dia dibelanja di pasar, dia melihat orang menawar itu ya, luar biasa. Untuk nawar 1.000 perak pun mati-matian sampai setengah jam. Untuk beli bawang 5.000, bertawar gitu ya. Berapa bawangnya? 6.000, 5.000 ya. Tolonglah bu, ini 1.000 untungnya. Nggak percaya. Waduh, orang apa kayak gini gitu ya. Nah, berubah dia. Berubah teologinya. Teologi itu mengubah dia. Berapa, Pak? 7.000. Oh ya, ini 7.000. Berubah dia. Gara-gara apa? Teologi itu mengubah dia. Gitu ya. Jangan pelit, kata Alkitab. Nah, dia nggak pelit. Gitu ya. Kalau kita dulu beli, apa tuh namanya? Kita beli salak.
makannya 2, belinya setengah kilo. 2 biji pun kan udah berapa gram itu ya. Ah, apa mas? Nggak manis, makan satu lagi. Si masnya pikirnya beli sekilo. Beli berapa bu? Setengah kilo. Iya kita makan 2 biji. Coba. Ke gereja sanggulnya tinggi, 1 senti, 10 senti. Masnya, luar biasa. Tapi pola hidupnya masih begitu. Pakai salib kalung, kalung salib ini lagi. Terus dia, nah itu kan nggak jadi presiden buruk bagi orang-orang non-Kristen. Ya orang Kristen nawar 1.000 perak aja kayak perang Iran-Irak gitu ya. Apa gitu teologinya? Ya, jadi keselamatan tuh bisa dicium orang. Nah, baru orang bilang, Jeng kok berubah ya? Baru kita cerita. Itulah keselamatan itu. Jadi keselamatan yang sudah kita nikmati itu menular ke orang-orang. Dan orang pun rindu, terhisap dia. Saya pikir demikian, teman-teman. Terima kasih semuanya, Benar. Ibu. Baik Pak, waduh terima kasih banget Pak atas pemaparannya. Kami juga banyak belajar, termasuk saya pribadi ya. Belajarlah kita terpanggil untuk berteologi walaupun dalam lingkungan kecil, di dalam tempat bekerja kita, ya dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, gitu ya. Jadi jangan menjadi orang munah kalau saya bilang Pak, munafik Pak, bisa mengajar, tapi kehidupannya tidak diwarnai dengan kebenaran. Dia hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi yang dipimpin oleh keinginan dia sendiri. Karena setiap kita orang percaya, yang namanya yang diurapi Roh Kudus itu adalah kalau kita menundukkan diri dalam perintah Tuhan ya Pak ya. Jadi kalau Tuhan berkata haruslah kita memiliki kasihnya jangan pura-pura. Ya, juga kita harus memikirkan respect terhadap orang lain. Bagaimana juga kita peduli tentang keselamatan orang lain, karena kita menangkap visi dan misinya Tuhan itu bukan untuk kita pribadi ya. Jadi cara berteologi yang benar itu ada persyaratannya ya Pak ya, tidak hanya asal mau berteolog aja gitu. Karena banyak yang saya temukan di mana-mana ya Pak ya, mereka berteologi ya, jadi mereka membela istilahnya agamanya. Tetapi saya sering sekali miris karena saya melihat dari gaya hidup mereka bagaimana mereka mengibarkan ke bendera kerajaan Allah, sedangkan dari tutur kata mereka, dari cara mereka berpikir sudah salah. Jadi ternyata untuk mau supaya kita bisa berteologi dengan benar, saya mengundang Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini. Kami di RTO ya, kelas online yang terbuka selama 3 hari ya, belajar hari Senin, Selasa dan Rabu. Belajarnya sangat praktis sekali ya, dan free. Free itu tidak bayar sama sekali. Tidak ada uang komitmen. Sama sekali tidak ada uang. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya kepada kami. Hubung waktunya sudah tepat juga karena ada session yang berikutnya. Saya minta kesediaan Pak Edwin untuk memimpin kita di dalam doa dan memberikan kami berkat ya Pak ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk tangan-Mu, hati-Mu yang terus mengasihi kami dengan sepenuhnya. Ajar kami Bapa untuk mengenal Putra Tunggal-Mu, mengenal kebenaran-Mu, mengenal Roh-Mu yang kudus, sehingga kami terhisap dalam keselamatan Tuh. Iman yang kami peroleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati terus Sema Adonai ini, berkati Ibu Heni dan seluruh teman-teman yang terlibat aktif dalam pengembangan Sema, berkati seluruh program-programnya, sehingga lewat program-program ini banyak orang yang dibukakan pengetahuan, disingkapkan kebenaran. Dan para dosen pengajar, orang-orang yang terlibat juga, teman-teman dosen yang terlibat juga Tuhan memberkati.
Kami akan usai Tuhan malam hari ini sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Kami mohon tangan-Mu terulur dari surga untuk memberkati kami. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, makasih banget Pak atas Ya, Bu. ininya. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di studio maupun yang ada di mengikuti acara kami, Ya. terima kasih atas kebersamaan kalian. Saya berharap kalian belajar sesuatu dan saya percaya di minggu-minggu depan kita akan belajar metode pelajaran-pelajaran yang baru ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai saat ini kami akan mengundurkan diri dan selamat malam, dan jangan lupa untuk mengikuti acara berikutnya, karena acara kami yang berikutnya adalah pengajaran dari Pendeta Lukas Ricardo. Dia akan membahas materi pelajaran.